Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang salat Jumat yang berbahagia, marilah di hari yang mulia ini, di tempat yang barakah ini, dalam kesempatan ini kita bersama-sama bertekad untuk meningkatkan ubudiyah, keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapapun kita, apapun kita, maka bekal yang akan kita bawa ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah bekal keimanan dan juga ketakwaan. Adapun harta dan kekayaan, pangkat dan jabatan tidak lebih dari sebatas zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Orang yang memilikinya kelihatan keren, kelihatan hebat, kelihatan wah, tapi tidak dibawa mati. Yang kita bawa bertemu dengan Allah adalah iman dan juga amal soleh kita. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, nikmat Allah tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Seandainya seluruh air yang ada di lautan dijadikan tinta, dan seluruh ranting yang ada di dunia dijadikan pena untuk menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, niscaya air lautan habis, ranting juga habis, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala belum seberapa yang tercatat. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, Rasulullah mengingatkan ada 3 nikmat yang sering dilupakan, yang kurang mendapatkan perhatian dan kurang disyukuri. Rasulullah mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi badanih, indahu quta yaumi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa di antara kamu aman di rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makan satu hari, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia dan seisinya. Nikmat aman adalah nikmat yang dirasakan oleh orang kaya dan orang miskin. Nikmat yang sama-sama dirasakan oleh rakyat dan juga pejabat. Karena nikmat aman ini adalah nikmat yang sangat penting
Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta kepada Allah, beliau minta aman dulu. Beliau mengatakan, Rabbana ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Setelah itu baru beliau minta warzuq ahlahu minats tsamarat. Berikanlah penduduknya rezeki. Jadi aman itu nomor satu. Bayangkan kalau negeri tidak aman. Ya, kata Rasulullah, siapa di antara kamu aman di rumah, tidak ada pencurian, tidak ada kerusuhan, tidak ada peperangan, ya, tidak ada penjarahan, ya, maka negara terjamin stabilitasnya, maka ekonomi pun akan terjamin. Ini adalah nikmat yang sangat besar, jamaah rahimakumullah. Kita ini tak bisa beribadah dengan sempurna kalau tidak aman. Ya. Rukun syaratnya tidak lengkap kalau tidak aman. Ya. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Salat kalau tidak aman, maka kamu salatnya farijalan, sambil jalan. Au rukbanan, ataupun di atas kendaraan. Salat seadanya kalau tidak aman. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau Saudi tidak aman, terjadi perang, walaupun kita punya duit, punya kesehatan, tetap tak bisa berangkat. Atau perjalanan menuju ke sana dilewati oleh roket, dilewati oleh jet tempur, terjadi peperangan, mana bisa kita melaksanakan ibadah haji? Maka kata Rasulullah, man asbaha minkum aminan bisirbi. Apabila kamu sudah aman di tempat tinggalnya, aman di perjalanannya, aman di tempat kerjanya, maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kalian syukuri. Ya, kata orang, aman lebih penting daripada makan. Seorang ya yang punya makanan enak, punya makanan sedap, tapi dapat panggilan dari KPK dan besok harus datang ke sana, hilang selera makannya. Kenapa? Karena merasa tidak aman. Seekor kambing yang patah kakinya, kita kasih makan, dia masih mau makan, Pak. Tapi kalau kambing tadi sehat, kemudian diikat di sampingnya seekor serigala, dikasih makan, dia tidak akan mau makan. Kenapa? Karena dia hidup dengan ketakutan. Maka Allah pun ya, dengan alasan aman ini, Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Baitullah, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka ya, mengenyangkan mereka sehingga mereka tidak lapar, wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan rasa aman kepada mereka. Nikmat aman ini tidak terasa, Pak, kurang terasa kecuali kalau sudah hilang. Bayangkan kalau kita hidup ya negara perang, yang kita dengar adalah suara roket, yang kita dengar adalah rentetan senjata mesin, yang kita dengar adalah bom, yang kita dengar adalah kerusuhan, kelaparan. Maka pada saat itu kita menyadari nikmat aman betapa berharganya, jamaah rahimakumullah. Maka kata Rasulullah, man asbaha minkum aminan bisirbih. Barang siapa aman di tempatnya, aman di negerinya. Kita bersyukur hidup di zaman ini. Peralihan kekuasaan berlangsung dengan aman. Coba kalau zaman dahulu, ketika terjadi peralihan kekuasaan, terjadi peperangan, terjadi kerusuhan,
terjadi kerusuhan yang sangat luar biasa. Tapi hari ini alhamdulillah negeri kita negeri yang aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kamu adalah negeri yang baik. Wa rabbun ghafur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang pengampun. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi badani, sehat alhamdulillah. Ya. Suatu ketika Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, gubernur Madinah pada saat itu, ya, pada abad kedua Hijriyah, dia waktu itu menjadi gubernur di Madinah. Suatu ketika dia jalan-jalan ke perkampungan, dan dia sudah punya kebiasaan kalau mau makan, dia nggak mau makan kecuali ada teman, karena dia sukanya berbagi dengan teman-teman, dengan siapapun. Maka dia bilang kepada pengawalnya, pengawal, saya mau makan siang, tolong carikan orang teman saya makan. Kata pengawal, siap tuan, katanya. Akhirnya dicarilah seorang, dapatlah seorang badui. Datanglah orang badui tadi, ya. Kata sultan ini ataupun kata gubernur ini, ya, kamu dapat undangan makan siang. Jarang-jarang orang diundang raja atau diundang sultan untuk makan siang. Kamu harus bersyukur. Kata orang badui ini, sebenarnya tuan, saya ini punya undangan yang lebih mulia dari tuan. Kata Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia kaget. Emang siapa lagi yang lebih mulia dari saya di sini? Saya dapat undangan dari Allah untuk berpuasa hari ini, jadi saya tidak bisa makan tuan. Kata Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, nggak apa-apalah, hari ini kamu berbuka dulu. Ya, jarang-jarang seseorang dapat undangan dari raja, dapat undangan makanan bersama sultan. Kata orang badui ini, saya mau aja tuan, katanya, tapi ada syaratnya. Apa katanya? Syaratnya, saya kalau tuan menjamin saya masih hidup besok ataupun lusa, supaya saya batalkan puasa saya, supaya saya bisa qada besok atau lusa. Kata Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, kalau itu saya tidak mampu. Jangankan menjaminkan hidupmu, menjaminkan hidup saya saja, saya tidak bisa. Terus kata Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ini makanan enak, ini makanan lezat, ya, mungkin ini yang pertama dan yang terakhir bagimu dapat undangan raja untuk makan. Makanan ini enak sekali, lezat sekali. Ya, lalu kata orang Badui ini, tuan, katanya, yang bikin enak makanan itu bukan tukang masaknya tuan. Bukan yang bikin enak itu makanan tuan juga. Yang bikin enak itu adalah karena tuan sehat, katanya. Kalau tidak sehat, seenak apapun makanan, maka tidak akan enak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat sehat. Alhamdulillah. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan orang. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah waktu luang. Jamaah rahimakumullah, betapa Allah telah memberikan kepada kita kesehatan. Dan nikmat sehat ini adalah nikmat bersama. Memang kalau nikmat harta adalah nikmat orang kaya, kita tidak, yang miskin tidak menikmatinya. Tapi kalau nikmat sehat, sama-sama menikmatinya. Saya pernah bilang kepada jamaah, pilih mana? Di rekening ada 10 miliar, tapi terbujur kaku di ruang ICU. Atau di dalam rekening cuma ada 500 ribu, tapi disuruh jogging 5 kilo masih kuat. Pilih mana? Yang satu 10 miliar, tapi pemiliknya terbujur kaku, sakit. Yang kedua di rekeningnya cuma ada 500 ribu, tapi dia sehat, disuruh jogging 5 kilo, 10 kilo masih kuat. Pilih mana? Masya Allah. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas.
Sebab kalau lihat ke atas, kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indahu quta yaumih, memiliki makanan sehari. Siapa di antara kita hari ini yang tidak punya makan sehari? Semua kita punya. Yang penting makanan hari ini, besok urusan besok. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Kita itu sudah bahagia. Seorang ulama ditanya, kamu mencari kebahagiaan? Tidak, katanya. Kenapa? Karena saya sudah bahagia dengan 3 nikmat tadi. Yang pertama aman, yang kedua sehat, yang ketiga memiliki makanan. Berarti kita adalah orang yang bahagia. Jangan lupa bahagia. Kita bahagia. Kenapa? Karena kita punya nikmat ini. Makanya kata Rasulullah, "Faka'annama hizat lahu dunya", seolah-olah dunia dan seisinya sudah menjadi miliknya. Kira-kira kalau kita sudah punya yang 3 ini, aman di tempat tinggal, aman di jalan, aman di rumah, aman kemana kita pergi, kemudian kita sehat, kemudian ada makanan sehari, kita butuh apa lagi? Apalagi yang kita butuhkan? Buat besok, urusan besok kita pun nggak tahu. Jangankan besok, 1 jam lagi pun kita tidak tahu apakah sampai umur kita. Yang bikin kita tidak bersyukur itu apa? Karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan kita dengan orang lain, maka tidak akan pernah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bandingkan, bandingkan ibadah kita, bandingkan tilawah kita, bandingkan sedekah kita, bandingkan salat malam kita dengan orang. Itu bagus. Tapi jangan bandingkan harta kita, jangan bandingkan kekayaan kita, jangan bandingkan status sosial kita. Karena sesungguhnya kita adalah bahagia. Bahagia itu letaknya bukan pada harta. Jangan bilang saya bahagia kalau saya sudah punya mobil. Kasihan, nunggunya kelamaan. Saya bahagia kalau saya sudah jadi sarjana. Kasihan, kelamaan, takut sebelum sarjana sudah mati duluan. Saya bahagia kalau saya sudah menjadi anggota dewan. Boro-boro menjadi anggota dewan, kelamaan sampai mati tidak dapat bahagia. Kita adalah bahagia dengan apa yang kita miliki hari ini, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi output daripada tausiah kita hari ini menjadi bagaimana supaya kita menjadi bersyukur. Apa itu bersyukur? Al-i'tiraf, mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita baca dalam zikir, dan itu yang kita baca dalam salat. Dalam salat 17 rakaat dalam sehari semalam, kita wajib mengakui nikmat dari Allah, dan itu kita ucapkan ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat. Bahkan kata-kata pertama yang terucap dari lidah seorang muslim ketika dia bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ba'da salat jangan langsung pergi, baca dulu subhanallah 33 kali, alhamdulillah segala puji bagi Allah 33 kali. Ya, pertama akui nikmat itu dari Allah. Makanya ada sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar, karena di dalamnya terdapat pengakuan. Satu, pengakuan dosa, yang kedua pengakuan nikmat. Abu ulaka bi nikmatika alayya. Ya Allah, aku mengakui nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui dosaku. Masya Allah, ketika kita mengakui nikmat dari Allah, outputnya apa? Hasilnya kita menjadi manusia yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puji-pujilah Allah. Allah tidak butuh pujian. Yang butuh pujian itu kita. Ya, selalu ucapkan alhamdulillah, selalu zikir pagi, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Ya Allah, segala nikmat yang kudapatkan di waktu pagi ini, baik yang langsung daripadamu ataupun melalui perantaraan makhlukmu, semua itu datang daripadamu.
Apa outputnya? Maka oleh karena itu ya Allah, aku akan taati perintahmu dan aku akan tinggalkan laranganmu. Kemudian yang ketiga adalah syukur itu. Gunakanlah nikmat yang diberikan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan gunakan nikmat itu untuk semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan syukur itu adalah pengikat. Mengikat yang sudah ada dan mengundang yang belum ada. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambah, dan kalau kamu kufur siap-siap menerima balasan daripada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahagia karena kita telah memiliki dunia dan seisinya. Sama dengan orang paling kaya di dunia, sama orang yang paling tinggi pangkatnya, tidak ada bedanya kita dengan mereka. Ya, dalam 3 nikmat ini kita sama dengan mereka. Aman sama, sehat sama, punya makanan sehari sama. Walaupun dia punya makanan 1 kontainer, tetap aja yang bisa dimakan cuma 1 piring. Kalau makan 10 piring siap-siap masuk rumah sakit. Begitulah Allah cara membagi rezekinya, dan begitulah Allah cara membagi nikmatnya. Kalau kita paham dan mengerti, insya Allah kita semua jadi orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi. Faqala azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa nit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma walli umurana خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان